Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi dengan NIM 210306029 dari kelas Peternakan B angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mineral dan vitamin untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Tati Widenasari SPTMP. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian mineral dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Nah, mineral merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan, produksi, reproduksi, dan kekebalan tubuh ternak. Nah, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh ternak, mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Berikut fungsi-fungsi umum mineral. Yang pertama yaitu membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua yaitu mencegah kekejangan. Yang ketiga yaitu mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat yaitu mempertahankan keseimbangan asam dan basa yang tepat dalam cairan tubuh. Yang kelima yaitu mempertahankan keasaman dari getah pencernaan berupa magnesium dan kalsium. Yang keenam yaitu mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Yang ke-7 yaitu ada hubungannya dengan fungsi vitamin, di mana dalam pembentukan tulang, mineral harus disediakan dengan jumlah yang cukup dan dengan perbandingan yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari mineral makro. Yang pertama yaitu ada kalsium yang berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, dan 12% terdapat di dalam air susu. Yang kedua yaitu ada fosfor yang berfungsi untuk metabolisme energi, kemudian bagian dari DNA dan RNA, dan 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga yaitu natrium yang berfungsi untuk keseimbangan asam dan basa, osmoregulasi, dan transmisi syaraf. Yang keempat yaitu ada klorida yang berfungsi untuk keseimbangan asam dan basa, osmoregulasi, dan sekresi cairan atau gastrik. Yang kelima yaitu ada kalium yang berfungsi untuk keseimbangan asam dan basa, osmoregulasi, dan eksitasi syaraf dan otot, serta aktivator enzim. Kemudian yang keenam ada magnesium yang berfungsi dalam pembentukan tulang, aktivator enzim, dan untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Kemudian yang ketujuh ada sulfur yang merupakan mineral yang berfungsi menjadi komponen penting tulang rawan, menghasilkan hormon insulin, dan berperan sebagai antikoagulan. Selanjutnya yaitu fungsi mineral mikro pada tubuh ternak. Yang pertama yaitu ada zinc yang berfungsi sebagai komponen dan aktivator enzim dan berperan dalam penyembuhan luka. Kemudian yang kedua ada ferrum yang berfungsi untuk pembentukan hemoglobin dan bagian dari sistem enzim. Yang ketiga yaitu cuprum yang berfungsi untuk pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat yaitu ada iodin yang berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima ada sulfur yang berfungsi sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang keenam yaitu ada kobalt yang berfungsi untuk pertumbuhan mikroba rumen dan merupakan bagian dari vitamin B12. Kemudian yang ketujuh ada fluor yang berfungsi sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang kedelapan yaitu ada selenium yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2, kemudian berasosiasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. Yang kesembilan yaitu ada molybdenum yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian vitamin, yang mana vitamin itu merupakan substansi organik yang dibutuhkan oleh tubuh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit dan berguna untuk mengatur berbagai proses di dalam tubuh agar berjalan dengan normal, terutama pertumbuhan, kesehatan, dan reproduksi. Nah, zat gizi ini termasuk ke dalam mikronutrien atau zat gizi mikro, yang mana berarti tubuh memerlukannya dalam jumlah yang sedikit. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat umum vitamin, yang mana vitamin tergolong ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Nah, untuk vitamin yang larut dalam lemak itu memiliki sifat umum yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, lalu mempunyai bentuk provitamin, tidak terdapat di dalam semua jaringan, menyusun struktur jaringan, dan dikeluarkan melalui feses serta diserap bersama lemak. Sedangkan vitamin yang larut dalam air memiliki fungsi umum, yaitu tidak hanya tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen, kemudian tidak ada dalam bentuk provitamin,
kemudian terdapat di semua jaringan, kemudian diserap dengan proses difusi sebagai prekursor enzim dan dikeluarkan bersama urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama ada vitamin A yang mempunyai peran penting dalam tubuh yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Lalu ada vitamin B2 yang memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler dan juga merupakan prekursor kofaktor. Kemudian ada vitamin B3 yang berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Selanjutnya vitamin B5 yang berperan dalam sintesis koenzim A. Selanjutnya ada vitamin B yang mempunyai fungsi metabolik utamanya sebagai katalisator dalam konversi zat nutrisi dan transformasi ke dalam senyawa lain yang dikatalis oleh vitamin B. Kemudian ada vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan dan merawat kesehatan tulang. Selanjutnya ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal, dan berperan dalam pembentukan tulang. Dan ada vitamin E yang berfungsi untuk membuat proses reproduksi beberapa jenis ternak menjadi normal sebagai antioksidan dan memperbaiki zat besi oleh usus. Lalu ada vitamin K memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji sederhana vitamin C. Pertama-tama saya akan menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama itu ada cup, lalu yang kedua ada sendok, kemudian ada betadine. Dan di sini saya menggunakan beberapa sampel. Yang pertama yaitu ekstrak rumput odot, kemudian ada ekstrak tomat, lalu ada ekstrak jeruk nipis, kemudian ada ekstrak pepaya. Lalu yang terakhir ada ekstrak rumput gajah. Nah, langkah pertama, teteskan sebanyak 5 tetes betadine pada masing-masing cup yang berisi air mineral. Kemudian langkah yang kedua, tuang sampel pada masing-masing cup yang berisi larutan betadine. Aduk semua cup. Selanjutnya kita amati masing-masing sampel. Nah, kesimpulan dari hasil percobaan ini adalah sampel yang mengandung vitamin C paling tinggi yaitu jeruk nipis, kemudian tomat, kemudian rumput odot, kemudian pepaya, kemudian rumput gajah. Jadi vitamin C dapat dioksidasi oleh iodin atau betadine. Nah, oksidasi ini akan menyebabkan adanya perubahan warna pada larutan betadine. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.